bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi saat apa pilih. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Yeay, selamat malam. Malam hari ini Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan hadir di episode perdana dengan format yang baru, dengan rekan siaran saya yang baru. Ada siapa? Ada saya Abdul Arya. Ini ngomong-ngomong soal baru nih Friska, ternyata bukan cuma saya yang baru. Tapi banyak juga wajah baru yang mengisi kursi parlemen kita. Nanti ada beberapa wajah baru yang akan hadir jadi tamu spesial di Sapa Malam Akhir Pekan. Karena ada 580 anggota ya. Iya betul. Kita akan menghadirkan 570 di sini. Ya kebanyakan juga nggak muat sih, nggak muat Oke. studionya. Tapi nggak cuma itu, karena hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Kami akan hadirkan kisah perjuangan anggota TNI yang bertugas di misi perdamaian di perbatasan dan anggota TNI inspiratif di pedalaman. Ini ngomong-ngomong kan malam minggu nih, Cing. Ya. Kayaknya nggak afdol kalau nggak pakai pantun, ya nggak? Oh, oke, ada pantun. Ada dong. Oke. Beli centong bonus perkedel di warung Dika. Kecap. Manis dong. Iya, kan Cakep cakep. kali. Iya, cakep kan manis juga. Iya Iya, juga iya. sih sama. Oke. Mancing di kolam pasti dapetnya ikan. Cakep. Malam minggu nongkrong bareng Cik Abdel dan juga Friska. Pastinya di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Cakep. Saya juga ada pantun. Oh ada lagi. Iya. Oh boleh. Apa ya? Apa? Ke Bekasi beli minyak. Cakep. Terima kasih banyak. Oh iya, ikan hiu makan tomat. Apa itu? I love you so much gitu. Ikan hiu makan kayu. Apa? I love you too. Ya. Kalau pantun terus nggak selesai Nggak selesai, berarti. ya. Ya udah kalau gitu selamat menyaksikan Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dapat melihat dengan rasa percaya prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang sangat diinginkan oleh mengingatkan akan meningkatkan masa terhadap personel musuh. Pada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai, atas nama seluruh keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan, dan kebersamaannya, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada TNI. TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, dan demi kepentingan rakyat. Dirgahayu TNI.
Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Jakarta. Sejumlah jet tempur jenis Sukhoi Su-27 Flanker dan F-16 Fighting Falcon melakukan combat manuver atau manuver pertempuran udara. Tak hanya bermanuver, atraksi pengisian bahan bakar di udara dari pesawat tanker KC-130 Hercules ke jet tempur Hawk 100-200 juga menghiasi lapangan Silang Monas. Di hadapan jajaran TNI hingga pejabat maupun tokoh yang hadir saat perayaan HUT ke-79 TNI, Jokowi bilang tak hanya berkontribusi bagi bangsa dan negara, TNI juga banyak membantu pemerintah baik dalam menghadapi krisis hingga menjaga kedaulatan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Di puncak perayaan hari jadinya yang ke-79 ini, sejumlah atraksi hingga pawai atau defile pasukan dan alutsista ditampilkan. Mulai dari manuver sejumlah pesawat tempur, hingga defile kendaraan tempur dan pasukan TNI. Dalam momen yang berlangsung di Monas ini, ribuan prajurit TNI dikerahkan dan 1059 alutsista TNI dari 3 matra yang dipamerkan. Di mana ribuan alutsista yang terdiri dari kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank amfibi, truk pengangkut pasukan hingga sistem peluncur senjata ditampilkan. Acara yang berlangsung di Monas ini mengusung tema TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga menarik, di puncak perayaan HUT ke-79 TNI, sejumlah warga dipersilakan naik kendaraan tempur TNI. Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat hingga naik ke kendaraan tempur TNI. Warga antusias bahkan mengajak anak-anak mereka naik kendaraan tempur saat defile puncak perayaan HUT ke-79 TNI. Tak hanya warga Jakarta, sejumlah warga luar Jakarta pun tumpah ruah di Monas. Sejumlah warga berharap di hari jadinya yang ke-79, TNI semakin profesional dan dicintai rakyat. Berikutnya seperti apa kemeriahan di hari ulang tahun ke-79 TNI yang digelar di Monas malam hari ini. Ada rekan saya Malaika Kridaman yang akan melaporkan langsung dari sana. Malaika, seberapa meriah HUT TNI hingga malam ini? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Kalau ngomongin soal kemeriahan, di sini tentunya masih sangat meriah karena kami sedang menonton penampilan dari Ayalas Band yang katanya atau kabarnya akan berduet dengan Panglima TNI. Ini sebenarnya juga kalau saya boleh ceritakan, juru kamera Kompas TV Ganiar sedang memperlihatkan kepada Anda bagaimana antusiasme dari para penonton atau pengunjung yang hadir untuk turut merayakan ulang tahun atau HUT TNI yang ke-79 di Monas ini. Sebenarnya kami tadi terguyur hujan, namun tidak menurunkan semangat atau antusiasme dari para penonton sama sekali karena para penonton di sini masih terlihat sangat enjoy atau menikmati penampilan dari band. Dan walaupun tadi diguyur hujan juga di sini para penonton dan juga pengunjung masih sangat menikmati dan masih setia menunggu penampilan-penampilan berikutnya. Dan setelah ini akan ada penampilan dari Angga Darmawan, dan kalau tadi saya sudah berbincang dan juga tanya-tanya dengan para penonton atau pengunjung, penampilan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pengunjung ini penampilan dari Adela yang merupakan penutupan dari HUT TNI pada hari ini. Dan kalau tadi saya
kita berbincang juga dengan para panitia, ini memang HUT TNI akan selesai sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jadi jika Anda ingin melintasi atau melewati area Monas dan sekitarnya, perlu hati-hati karena akan ada beberapa arus lalu lintas yang dialihkan, termasuk arus lalu lintas dari Jalan M. Rituan Rais ke Jalan Medan Merdeka Timur yang akan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Lalu juga ada arus lalu lintas dari Jalan Sabang menuju Tanah Abang akan dialihkan ke Tugu Tani. Juga arus lalu lintas dari Jalan Sisingamangaraja menuju Sudirman akan ditutup dan dialihkan ke Jalan Halekir, serta ada arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran 2 dan 3 yang akan diluruskan ke traffic light harmoni. Selain pengalihan arus lalu lintas, juga ada beberapa arus lalu lintas yang ditutup, termasuk Jalan Medan Merdeka menuju Jalan MH Tamrin, juga Jalan Tanah Abang menuju Jalan Kebon Siri atau Tugu Tani, juga Jalan KH Wahid Hashim menuju Jalan MH Tamrin, dan Jalan Imam Bonjol dan Tanah Abang menuju Bundaran HI akan ditutup. Demikian, Friska. Malaika Kridama langsung dari Monas, Jakarta. Meriah sekali ada pesta rakyat di sana agar TNI semakin dekat dengan rakyat di hari jadinya kali ini. Dan di usia ke-79 tahun yang diperingati hari ini, TNI telah berkomitmen untuk tumbuh bersama rakyat. Tidak hanya itu, TNI juga berkomitmen untuk ikut menjaga perdamaian dunia di daerah konflik, bahkan hingga ke Afrika. TNI tepat berusia 79 tahun. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto menegaskan, selama perjalanannya, TNI selalu tumbuh bersama rakyat. Haryanto menyebut TNI tumbuh menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Yang jelas, TNI tidak berdiri sendiri, TNI bersama masyarakat. Ini adalah pesta TNI dan masyarakat. Salah satu bakti TNI adalah ikut mengatasi kekurangan guru di perbatasan Indonesia Papua New Guinea di SMP 5 Arso. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Papua. Personel Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 131 Braja Sakti mengajar di sejumlah sekolah di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. Meski mengajar bukanlah tugas utama prajurit TNI, kepedulian terhadap akses pendidikan membuat mereka ikut mengajar di perbatasan. Kami melihat di bidang pendidikan membutuhkan perhatian khusus, seperti kurangnya motivasi dalam bersekolah, serta keterbatasan peralatan sekolah seperti tas, seragam, sepatu, dan alat tulis, serta kemampuan baca dan hitung. Inilah yang menjadikan kegiatan Guru Bantu menjadi program prioritas kami. Walaupun saat ini baru 2 minggu melaksanakan penugasan, kami langsung terjun ke lapangan. Kehadiran guru bantuan dari TNI sangat disyukuri oleh guru di SMP Negeri 5 Arso. Selain memberikan jaminan keamanan, para guru dari personel TNI juga mengajarkan nilai disiplin dan kejujuran kepada siswa di sekolah. Sangat membantu dalam hal kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, kehadiran Yonif 131 Braja Sakti juga menambah wawasan kebangsaan serta semangat bagi murid-murid yang ada di SMP Negeri 5 Arso. Tidak hanya di Indonesia, prajurit TNI juga bertugas dalam pasukan misi perdamaian, salah satunya di Kongo, Afrika Tengah. Saat menjadi pasukan perdamaian, sumbangsih prajurit TNI diantaranya memberi penyuluhan kesehatan, pendidikan, hingga memperbaiki infrastruktur dasar di Kongo. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana cerita para prajurit TNI di perbatasan termasuk mereka yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB? Kami bahas bersama Kolonel Infantri Imir Faisal, Komandan Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda BGC di Kongo. Bergabung juga Letkol Infantri Dian Desiawan Setiadi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile Yonif 509 Balawara Yuda. Dan bergabung juga Mayor Infantri Dedi Harnoto, Komandan Yonif 131 Braja Sakti. Selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia malam akhir pekan. Selamat malam. Selamat malam. Salam hormat dari Intan Jaya, Papua. Selamat malam, salam hormat. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu ke-79 TNI. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi cerita. Saya mau mulai dulu dari Kongo ke Kolonel Infantri Imir Faisal. Di sana masih siang ya, selamat siang saya ucapkan. Kalau bisa diceritakan lebih banyak lagi, bagaimana di Kongo peran prajurit TNI dalam misi perdamaian ini? Selamat siang waktu Kongo dan selamat malam waktu Indonesia, Mbak Friska.
Sebelum saya menjawab dari Mbak Friska, perkenankan saya menyampaikan satu pantun buat Mbak Friska. Siap, saya akan bantu dengan cakep ya, Kolonel Imir. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Singgah sebentar membeli merica. Cakep. Selamat malam masyarakat Indonesia. Salam hormat kami dari bumi Afrika. Luar biasa. Terima kasih pantunnya Kolonel Imir Faisal. Boleh dilanjutkan silakan dengan ceritanya. Baik Pak Friska, di sini peran pasukan perdamaian PBB dari Indonesia, Indo-RPG 39 Foxtrot. Kami memiliki 3 mandat utama, yaitu proteksi terhadap masyarakat sipil, kemudian membantu penunjukan senjata dari para milisi, dan juga membantu pemerintah Kongo dalam security sector reform. Namun selain ketiga mandat tersebut, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan civilian military coordination, atau kita lebih mengenalnya seperti bakti sosial. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat melakukan penyuluhan kesehatan, kemudian mengajar di sekolah-sekolah, dan juga kami memperbaiki, merehab beberapa bangunan infrastruktur yang kurang baik di Kongo. Dan tentunya semua yang kami lakukan itu kami sampaikan kepada masyarakat di Kongo bahwa ini semuanya adalah bentuk partisipasi dari TNI dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga peran yang kita berikan di sini di Kongo melebihi dari apa yang telah dimandatkan kepada kami. Demikian Mbak Friska. Nah, luar biasa peran prajurit TNI aktif untuk misi perdamaian. Berikutnya bagaimana ceritanya di Papua dan juga Intan Jaya? Saya akan gali lebih dalam lagi, tapi usai jeda. Di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, kami kembali sesaat lagi.